Lihat sahabatku, satenya mendidih-mendidih gitu ya. Wih, ini mah Jos Marco Jos. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang enggak abal-abal tapi yang paling kece, serba bisa dan terpopuler di sejagat raya. Sahabatku, kali ini aku mau bikin sate marangi. Jadi sate marangi ini bikinnya gampang, simple banget, tapi sedikit tricky karena saya bikin menggunakan daging sapi. Nah, nanti saya kasih tips supaya daging sapinya tidak alot. Dan kalau untuk daging kambing supaya tidak alot plus nggak bau. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama chef yang enggak abal-abal, semua sahabatku bisa memasak. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Di sini ada daging sapi khas dalam 1,5 kg. Lalu ada bawang merah 100 gram, bawang putih 6 siung, lengkuas 25 gram, jahe 10 gram, 5 butir kemiri sangrai, 3 buah jeruk songkit, 10 gram asam jawa, 50 gram butter, 2 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan cabai bubuk, 100 gram kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh garam, 35 gram gula jawa atau gula merah, 1 buah nanas madu. Kita juga tambahkan dengan acar, ada timun, tomat, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, bawang merah, jeruk limau, dan kecap secukupnya. Mari kita mulai membuatnya. Sekarang kita mau potong-potong bawangnya. Nanti ini semuanya akan saya blender sampai halus. Jadi bawang putih ini kita keprek kayak gini supaya pas di blender dia nggak yang utuh nantinya. Suka kadang-kadang ada blender tuh yang kita pas blender dia cuman muter-muter doang di dalam sahabatku, nggak ngapa-ngapain dia bawang putihnya di dalam. Pas yang lain udah halus bawang putihnya bulat-bulat doang. Kemiri juga sama. Ada blender yang mesti kemirinya dipotong dulu. Kalau dimasukin utuh dia keluar-keluarnya tetap bulat-bulat aja. Dia gabut di dalam blender sahabatku. Jahe juga sama, kita potong. Lengkuas sama juga. Supaya dagingnya lebih cepat empuk, kita berikan nanas. Ini separuh aja, jadi nanasnya nggak usah kebanyakan ya. Ini akan saya blender juga nanasnya, sekitar 50 gram. Sahabatku, ini namanya songkit. Jadi kalau saya bikin sate marangi, saya pakaiin songkit sahabatku. Asam jawa kita hancurkan seperti ini. Pakaiin sedikit air. Kita pakai tumbuk aja deh sahabatku bumbu-bumbunya. Ini ulekannya namanya Vanessa, ini namanya Jojo. Sudah halus. Berkat Jojo dan Vanessa. Jadi pastikan bumbunya benar-benar halus seperti ini sahabatku. Supaya lebih halus, gula merahnya saya tumbuk sekalian deh. Sekarang kita mau potong dagingnya. Jadi pastikan kalau kita potong daging itu berlawanan dengan arah seratnya sahabatku. Kayak gini ya. Jadi pastikan seratnya ini kita tidak memanjang supaya tidak alot.
Seperti ini sahabatku, dan kita potongnya tuh agak miring-miring gitu ya, supaya dia lebih empuk. Tapi sebetulnya nanti ini dagingnya akan empuk banget karena kita beri nanas yang dihaluskan. Kita mau masukkan ke dalam mangkok. Tumbang. Sekarang kita mau marinasi. Ini adalah bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, apalagi ya lupa. Ini yang sudah di blender halus. Lalu ini nanas. Ini fungsinya untuk membuat dagingnya lebih empuk dan enggak bau ya. Khususnya untuk kambing ya. Untuk kambing tua, bandot gitu ya, bandot tua yang jarang pulang. Nah itu bau banget tuh dia. Ini asam jawa. Ini gula merah yang udah saya tumbuk tadi. Kita masukin aja. Saus tiram. Ketumbar bubuk, garam, lada bubuk, air jeruk. Ini jeruk songkit sahabatku, boleh pakai limo ya. Butter. Saya pakaiin butter sahabatku. Ini namanya salted butter. Kecap. Nah, ini semuanya akan kita gaulkan. Diaduk-aduk. Dia nggak mau ikutan. Diaduk-aduk sampai tercampur dengan baik, sampai betul-betul meresap ke dalam daging sahabatku. Sahabatku, ada tips untuk memarinasi daging sapi untuk sate marangi. Jadi semua bumbu-bumbu yang udah dimasukin ini kita aduk ya kurang lebih 10 menitan supaya dia benar-benar meresap, supaya dia tuh kayak udah kering gitu loh ya. Jadi dia kalis, itu baru meresap banget. Lihat sahabatku, ini sudah kalis ya. Jadi airnya itu air kayak kecap, nanas itu terserap semuanya ke dalam daging. Jadi ini adalah yang kita maukan. Jadi aduknya ini kurang lebih 7-8 menit. Sekarang saya akan bagi jadi 2. Sebagian ini akan saya beri bubuk cabai. Jadi ini ceritanya yang pedas sahabatku. Jadi yang mau makan sate marangi pedas, langsung saja ambil yang ini. Kita istirahatkan selama 1 jam sambil siapkan bara apinya, nanti akan kita panggang. Sambil menunggu bara apinya nyala, kita tusuk dulu satenya. Ini yang terakhir sahabatku, ini yang nggak pedas ya. Dan sahabatku lihat, jadi kalau kita ngaduknya lama, sate ini dia dagingnya ini dia sudah kalis, nggak ada airnya, dan ini tidak netes air gitu. Sekarang kita mau menusuk yang pedas. Jadi kalau ini kurang pedas bisa tambahin dengan bon cabai lagi sahabatku. Oh ya sahabatku, pastikan tusuk satenya ini sudah kita rebus ya. Karena biasanya tusuk sate itu suka ada pengawet gitu ya, kayak anti rayap atau pemutih gitu. Jadi pastikan sebelum kita pakai tusuk di sate, direbus dan dibilas berulang-ulang supaya tidak beracun, juga tidak apek. Setelah kita tusuk-tusuk, batangnya ini akan kita linting dengan aluminium foil sahabatku. Tujuannya supaya nanti waktu dibakar lidinya ini nggak mudah putus atau terbakar kayak gini ya.
Tuh, dan dia jadi keren satenya. Jadi terlihat mewah gitu loh. Apalagi sahabatku misalnya untuk dijual di restoran gitu ya. Ini harganya langsung naik ini. Tuh, cakep kan sahabatku. Sekarang kita mau potong cabai untuk bikin acar. Jadi acar ini bisa acar kecap tomat, bisa juga acar timun sahabatku. Cabai hijaunya sama, kita potong juga seperti ini. Bawang merahnya kita potong agak tebal-tebal gitu ya. Kita mau taruh di mangkok. Sekarang kita mau potong tomatnya. Jadi tomatnya ini bijinya nggak ikutan sahabatku, karena akan membuat sambal tomatnya sambal kecapnya tuh cepet becek, cepet berair gitu ya. Bijinya kita buang saja. Tomatnya kita potong dadu seperti ini. Kita kumpulkan jadi satu. Kita mau campurkan sambal kecapnya. Pastikan bijinya nggak ikutan ya. Sekarang kita mau panggang. Kita panggang yang nggak pedas dulu ya. Ini bakal nyus markunyus sahabatku. Kita putar aja sahabatku, supaya lebih gampang posisinya. Sahabatku, ini sore hari di rooftop rumah saya. Ini kita selalu kalau bakar-bakar tuh di atas sahabatku. Kalau di bawah takut diomelin tetangga. Kalau di rooftop itu asapnya ke atas. Sekarang mau kita balik. Kita mau olesin butter sahabatku. Ini adalah butter yang dilelehkan ya, supaya lebih enak. Ini harum banget sahabatku. Sudah mateng. Ini mah harum banget sahabatku. Sekarang kita panggang yang pedas. Warnanya menggoda iman. Jadi kalau panggang sate saya lebih suka menggunakan bara api seperti ini ya. Lebih dapat aromanya, juga satenya lebih cakep. Kita olesin dengan butter supaya lebih jos markojos. Lihat sahabatku, satenya mendidih-mendidih gitu ya. Wih, ini mah jos markojos. Sudah matang lagi nih. Sahabatku, sate marangginya sudah matang. Sore hari, sepoi-sepoi anginnya, kita mau makan sate maranggi di rooftop. Coba sahabatku. Jadi ini setelah dimarinasi kurang lebih 1 jam. Ini udah empuk banget. Jadi kalau kita untuk dijual, hati-hati ya, marinasinya jangan kelamaan, nanti bisa hancur dagingnya. Jadi maksimal hanya boleh 1 jam kalau dipakein nanas.
Jadi kalau sahabatku takut keempukan, kasih nanasnya jangan terlalu banyak ya. Ini udah empuk banget. Pakai ketupat. Kalau di Indonesia kita makan outdoor begini mesti begini-begini. Beda waktu saya dulu di Prancis gitu, nggak ada lalat pikat begini. Ini kalau di Indonesia tuh ya biasalah ya, lalat banyak kalau di luaran. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like, komen, subscribe yang baru join. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Enak.